Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil, guru MTS Miftahul Ulum Kalikajar Wetan, Paiton, Purbolinggo. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG BEK 1 dalam jabatan di LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan nomor NIM 2402 2020 127, yang mana mau menyelesaikan tugas UKIN yaitu dengan nomor peserta 2025-25831 yang dilaksanakan di MTS Miftahul Ulum Kalikajar Wetan, Paiton, Purbolinggo pada tanggal 10 Mei tahun 2025. Lebih jelasnya lihat di YouTube berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Baiklah, kalau sehat semua, sebagai ketua kelas, siapa ketua kelasnya sini? Nah, ayo pimpin doa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Saudara Firman, doanya dimulai. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk selanjutnya kita bacakan lagi, kita itu adalah orang WNI di sini dan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita baca Indonesia Raya, ya, bersama-sama. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu hari ini. Ahmad Difaldi Darmawan, Amiratul Maulidiyah. Hari ini Rifatan Tilati, Aziz Latif Santoso, M. Jailani,
Muhammad Hilman Mustafa, Muhammad Dimas Anugrah Putra, Robi Eka Saputra, Vika Zulfia Aulia, Dafa Hafiz Firdaus, Muhammad Fendi Nizar Arzak, Ziana Nuril Maufiro. Baik, terima kasih, ini sudah masuk semua. Sebelum saya pelajaran dimulai, saya mengulang pelajaran yang kemarin sudah kita bahas tentang masalah sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat itu yang kemarin kita bahas adalah sholat Jumat yang dikerjakan pada waktu duhur. Jadi kenapa tidak waktu asar? Karena memang sholat Jumat itu terjadi pada hari Jumat. Coba buka AKS-nya semua, dilihat di situ. Ketentuan sholat Jumat kemarin itu yaitu pertama adalah beragama Islam. Jadi yang sholat Jumat itu cuma agama Islam. Kalau agama lain tidak ada hari Jumat. Ya. Yang kedua yaitu sudah apa benar itu? Yaitu sudah dewasa. Yang nomor 3 yaitu berakal. Ya. Berakal artinya orangnya sehat, bukan orang gila. Ya, bukan orang gila yang sholat, tapi orang yang sudah sehat, berakal, punya pikiran. Nomor 4 wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Perempuan wajib tak? Tidak wajib seorang perempuan itu melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Itu cuma wajibnya seorang laki-laki sholat Jumat. Kalau perempuan ada yang sholat Jumat apa? Tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Nomor 5 sehat jasmani rohani. Tidak ada halangan. Umpamanya ketika hari Jumat kalian sibuk dengan pekerjaan, kita wajib meninggalkan. Tidak boleh malas. Umpamanya kalian sakit panas, masih bisa bergerak, kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak ada alasan. Karena apabila seorang muslim meninggalkan sholat Jumat pada hari itu, apalagi berturut-turut selama 3 kali selama sholat Jumat, maka itu dosa. Jadi seberat apapun pekerjaan kita, kalau sudah pas hari Jumat, maka kita harus melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, wajib seorang laki-laki. Makanya di masjid itu paling banyak dominan itu seorang laki-laki daripada perempuan. Perempuan itu hukumnya sunnah. Selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah maksudnya waktu duhur. Jadi sholat Jumat itu dilakukan pada waktu duhur. Yang kedua, sholat Jumat di tempat yang menetap, yaitu adalah mukim. Kalau orang jauh Pak, tidak ada masalah. Artinya dalam perjalanan ketika hari Jumat, pas di perjalanan mau sholat Jumat, kita harus berhenti di masjid terdekat. Saking wajibnya itu sholat Jumat. Dan selanjutnya, sholat Jumat dikerjakan secara berjamaah. Tidak ada sholat Jumat itu dikerjakan sendiri. Ya, yang namanya sholat Jumat itu dikerjakan berjamaah. Tidak ada dispensasi, Pak. Saya tidak sholat Jumat, mau dikerjakan nanti di rumah, tidak bisa. Ya, harus sholat duhur. Jadi umpamanya gini, saya kasih contoh. Sekarang hari Jumat, ada salah satu orang mau sholat Jumat, tidak nuntut waktunya. Dia sudah, nanti saya sholat Jumat di rumah. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak ada sholat Jumat di rumah. Kalau sudah hari Jumat, sholat Jumatnya di masjid. Kalau sudah tidak sholat Jumat,
berarti sholat zuhur di rumah. Tapi tidak mungkin harus melaksanakan sholat Jumat, tidak ada alasan apapun. Ya, paham? Ada yang nanya? Ada. Terus selanjutnya amalan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Apa saja amalannya? Kemarin saya sudah bahas tentang amalan ini. Bukan amalan kita itu membaca Yasin 3 kali, enggak. Ya, tapi amalan di sini pertama yaitu mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke masjid. Jadi sholat Jumat itu harus mandi dulu. Niat adus, mandi besar. Ya, mandi besar. Ada niatnya. Bukan hanya sekedar ambil wudhu kita sholat Jumat. Ya, yang kedua yaitu memakai pakaian yang terbagus. Kalau menurut kalian itu bajunya adalah bagus, pakai baju itu sudah. Ya, kalau menurut kalian itu bajunya bagus sudah. Yang putih pakai sarung, kopiahnya putih, pakai surban pokoknya. Ya, kalau sekiranya itu sudah bagus pada kalian, itu layak dipakai. Ya, jangan pakai yang sobek-sobek. Jangan pakai baju yang di belakangnya ada tulisan. Ya, di belakang ada tulisan. Nanti jamaah di belakang itu melihat bukan baca doa tapi baca tulisan yang ada di baju itu nantinya. Paham ya? Nomor 3, pakai wangi-wangian. Pakai apa? Pakai minyak. Semprot sudah semuanya ketika berangkat sholat Jumat. Ya, harus wangi, bukan wangi badannya, tapi wangian. Selanjutnya yaitu adalah memotong kuku. Ya, memotong kuku itu hari Jumat itu bagus. Ya, kita disunahkan untuk potong kuku pada hari Jumat. Kalau hari yang lain Pak, bagus juga, tapi lebih afdal itu hari Jumat. Nomor 5, menyegerakan pergi ke masjid, jangan tunda-tunda. Kadang ada orang sholat itu seperti ini, masih belum baca Yasin, ya, masih belum baca Yasin, masih lama, tunggu lagi. Tak boleh, tapi harus disegerakan. Nomor 6, memperbanyak baca Al-Quran, zikir sebelum khutbah dimulai. Jadi ketika sholat Jumat itu tidak boleh bicara ketika khutbah sudah mulai. Atau walaupun ya datang belakangan, kebanyakan datang belakang, hampir mau sholat baru datang, ya itu pahalanya sedikit. Kita niatkan pergi awal biar pahalanya besar, yaitu dengan niat iktikaf di masjid. Yaitu niat iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid sambil membaca Al-Quran. Nomor selanjutnya yaitu membaca surah Al-Kahfi. Memang disunahkan ketika hari Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Ya, diharuskan memang. Selanjutnya memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Kita memperbanyak sholawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dan selanjutnya membaca doa ketika masuk masjid. Jadi masuk masjid ada doanya, keluar masjid juga ada doanya. Nanti saya bentuk kelompok kalian di sini, saya bagi 3 kelompoknya. Ya, materinya saya nanti kasih materi itu kalian diskusi dan mencari jawabannya. Ya, hasil dari diskusi itu nanti kalian memaparkan di depan, atau ketuanya salah satu dari kelompok itu maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi itu. Paham ya? Nanti saya terangkan dulu. Selanjutnya, setelah selesai sholat Jumat, mengerjakan sholat sunnah dan keluar dari masjid, yaitu baca doa. Setelah itu, saya bentuk kelompok ya, dibagi 3 kelompok di sini. Silakan bentuk kelompok lingkaran. Yang ini kelompok 1
karena kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan berhadapan, nanti saya kasih kertas kosong, yang mana kertas kosong itu nanti kalian berdiskusi materi sholat Jumat, ya, paham ya? Silakan dibentuk kelompoknya. Putar. Coba ditulis di situ. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kalian mendiskusikan tentang syarat khotbah Jumat. Ya, ditulis ditulis di situ. Syarat khotbah Jumat. Itu kalian diskusikan apa saja syarat-syaratnya. Ya. Kelompok 2 ini adalah halangan melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalian diskusikan di sini halangan apa saja ketika sholat Jumat. Apa saja di situ kalian diskusikan. Nanti dipaparkan salah satu dari kelompok ini, paparkan di depan. Paham ya? Kelompok 3 ini adab dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Apa saja adabnya? Nah, itu kalian diskusikan, ya, diskusikan. Nanti salah satu dari kelompok ini maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi. Saya kasih waktu paling lama 5 menit, paling cepat 3 menit, ya. Sampai ini keduanya, Mas. Sudah, kalian kerjakan, saya tunggu 3 menit. Nanti saya panggil satu orang dari per kelompok itu maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi. Silakan. Ada yang sudah? Sudah. Kalau ada yang sudah, nanti saya panggil kelompok 1. Siapa nanti yang memaparkan di depan? Nah, yang kelompok 1, silakan maju ke depan hasil dari diskusi itu. Maju ke depan, paparkan di sini. Siapa? Dina. Ini hasil dari diskusi apa tadi? Syarat khotib sholat Jumat. Apa saja syaratnya? 1. Khatib harus laki-laki. 2. Telah balik. 3. Suci dari hadas dan najis. 4. Seorang khatib harus mempunyai anak yang lurus. 5. Mengetahui agama. 6. Mengerti dan memahami dengan baik syarat rukun hanya membatalkan. Nah, ini adalah hasil dari diskusi kelompok 1, yang mana di sini adalah materinya tadi yang diskusikan adalah syarat khotbah Jumat, yaitu ada 6, ya. Khotib harus laki-laki, tidak boleh perempuan, ya, tidak boleh perempuan. Yang kedua, telah balik, dewasa. Ini hasil dari diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, siapa? Ini kelompok 2, bisa dipaparkan apa materinya yang dibahas?
halangan dalam melaksanakan sholat Jumat. Apa saja halangannya? Nah, ini akan dipaparkan oleh ini ketua kelompok dari kelompok 2. Apa saja pertama? Jadi kita sholat Jumat. Jadi hasil dari diskusi kelompok 2 ini yaitu ada 6 halangan. Pertama, ketika sedang sakit. Yang kedua, merawat orang sakit terjadi hujan lebat. Terus keempat, khawatir atas jiwanya. Yang terakhir, sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi itu adalah halangan sholat Jumat. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan siapa yang maju? Kelompok 3. Ini kelompok 3 yang akan memaparkan apa materi diskusi tadi? Adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Apa saja adabnya? Baca, yang nyari. 1. Meluruskan saf berbarisan sholat. Meluruskan saf. Terus yang kedua? 2. Duduk dengan tenang saat khotbah berkhutbah. Terus selanjutnya? 3. Ketika khotib saat berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Ya, terus? 4. Mengikuti sholat dengan khusyuk dan tidak mendahului gerakan sholat imam. Terus? 5. Memperbanyak zikir dan doa setelah sholat Jumat. Nah, ini dari kelompok 3 membahas tentang adab dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang pertama yaitu adalah meluruskan saf. Ya, di depan harus rapat. Ya, yang kedua duduk dengan tenang saat khotbah. Artinya apa? Kita harus duduk, tidak boleh bicara. Baca sholawat Pak, tidak boleh, harus dengarkan khotib di depan. Ketiga, sholat dengan khusyuk. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok 3, ya, yaitu ada 5 adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Sudah, kembali. Tidak, dari sekian kelompok ini, dari 3 kelompok ini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Waktunya kapan? Waktunya yaitu adalah sholat duhur, pas sholat duhur. Jadi kita sholat Jumatnya di situ. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, balik lagi posisinya. Kembali lagi ke sini. Baik, terima kasih. Untuk minggu depan saya kasih tugas lagi, yaitu tugas individu. Yang mana dari tugas individu itu nanti maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Jadi masalah adab kelompok 3 1 itu nanti didefinisikan, ya, didiskusikan di depan. Itu tugas minggu depan, siap-siap di rumahnya belajar. Yaudah, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.